Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Jaga kesehatan cuy, jangan baik bermalas-malasan, terus berusaha dan semoga semakin berjaya. Ya, hari ini saya akan membahas terkait dengan fenomena yang sudah sering kali kita dengar sebagai orang yang melihat e-sport atau pengamat e-sport atau penikmat e-sport, terutama Mobile Legends ya guys ya, sebagai apa yang saya geluti selama ini, yaitu terkait dengan fenomena unschool ya guys ya, unschool. Karena kata ini itu sudah saya dengar sejak hampir 2 tahun ke belakang sepertinya sih. Jadi apa itu unschool ya guys ya? Unschool itu adalah label yang diberikan kepada orang-orang yang terlihat tidak berpendidikan, tidak terdidik, tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun, atau orang-orang di e-sport yang bermasalah begitu. Sederhananya seperti itu. Karena sejak 2 tahun ke belakang sudah banyak sekali drama-drama pro player yang sering kali ya guys ya, yang sering kali itu drama-drama pro player atau orang-orang staff di e-sport, staff tim dan sebagainya yang terlihat tidak berpendidikan. Yang masih saya ingat dulu ada juga pro player yang bermasalah dengan hampir melakukan pelecehan. Kemudian mohon maaf sekali ada juga yang lain yang secara verbal, dan ada juga yang pro player tidak memahami sopan santun, bahkan sampai mengancam orang tua orang lain. Ada yang sempat ramai karena obat, kemudian ada yang tidak memahami kontrak, kemudian malah menjelek-jelekan mantan timnya. Dan kita tidak akan berfokus pada itu ya, tapi kita akan berfokus kenapa sih ada orang-orang seperti ini begitu. Maksud saya adalah ketika penonton sekalian atau orang-orang seperti itu bermasalah, maka itu akan merusak karirnya sendiri. Dalam artian, oke lah, mungkin orang itu jago skillnya, tapi ketika bermasalah secara norma sosial dan kemasyarakatan, itu biasanya perusahaan atau tim-tim yang akan merekrutnya pun akan berpikir 2 kali begitu untuk mengambil orang-orang tersebut ya guys ya. Semisal ada pro player yang dengan mudahnya membocorkan dapur mantan timnya, ya saya kira tim-tim selanjutnya yang akan mengambilnya pun akan berpikir 2 kali lah. Nanti kalau saya mengambil orang itu di perusahaan saya, dia akan menjelek-jelekan perusahaan saya juga, akan menjelek-jelekan tim saya juga, begitu kan. Jadi saya kira ya, saya memahami apa itu unschool dan memahami kenapa kita itu harus belajar dari hal-hal ini adalah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita ketika merintis sesuatu, kemudian karena kebodohan kita sendiri, kita jadi ditolak di masyarakat dan kesulitan mendapatkan pekerjaan begitu loh. Ketika kita bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan publik, media sosial lah, atau ke masyarakat secara luas, itu ada setidaknya 2 hal yang menurut saya penting untuk dikuasai ya guys ya. Yang pertama adalah public speaking. Meskipun mungkin tidak setingkat orang-orang yang sampai lancar ngomong di depan umum, tapi setidaknya dengan public speaking yang minimal bisa dipahami, kita bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih jelas, lebih entertain, dan lebih mudah untuk dipahami oleh banyak orang begitu. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional ya guys ya. Karena ketika kita berada di ruang publik, kemudian tidak bisa menjaga emosi kita, gampang marah, gampang tersinggung, maka dengan mudahnya kita akan menyampaikan hal-hal yang buruk, tidak menjaga perasaan orang lain, atau bahkan bisa menyampaikan hal-hal yang toksik lah, ibaratnya seperti itu. Dan itu sangat sering kali terjadi guys ya, tidak hanya di Mobile Legends atau bahkan e-sport, bahkan di dunia hiburan seperti televisi sekalipun, ketika semisal ada bintang tamu atau komedian yang dengan mudahnya tersulut emosi, itu biasanya karirnya tidak akan panjang begitu. Oh, ada satu lagi. Selain public speaking, kecerdasan emosional, yang ketiga adalah kontrol diri ya. Ya meskipun kontrol diri sama kecerdasan emosional itu hampir sama, tapi yang jelas kontrol diri itu penting ya, dimana kita harus mengontrol emosi kita, mengontrol ucapan kita, memahami situasi, itu adalah hal yang cukup penting untuk dikuasai ya guys ya. Jadi tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi sebenarnya, sekelas universitas atau apa, tapi saya kira ketika orang-orang memiliki ilmu yang cukup, dia akan bisa untuk memahami hal-hal itu begitu, meskipun tidak memiliki titel pendidikan yang tinggi seperti mahasiswa atau lulusan universitas ya guys ya. Karena banyak juga orang-orang yang mungkin cuma lulusan SD, lulusan SMP atau SMA, tapi karena dia itu belajar terus-menerus, mungkin baca buku atau melihat orang-orang berbicara, dan karena hal itu dia juga menguasai ilmu-ilmu itu begitu, tanpa harus memiliki gelar sarjana ya guys ya.
Saya sendiri juga masih belajar ya guys ya untuk menyampaikan banyak hal di ruang publik dengan membuat video seperti ini dan cukup belibet juga sebenarnya. Karena saya tidak membuat skrip ya, tapi yang jelas ya saya kira belajar untuk menguasai public speaking dan berbicara di depan banyak orang itu adalah hal yang cukup penting untuk dikuasai terutama di era modern seperti sekarang ini ya, di mana segala hal bisa masuk media sosial dan segala hal harus disampaikan di ruang publik begitu. Oke, semoga bisa membantu dan sampai jumpa di episode selanjutnya.